Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yana Nababat, NIM 0305213041, kelas PMM 3 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma pemrograman. Apa sih itu algoritma dan apa itu pemrograman? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar algoritma pemrograman. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adapun pencetus algoritma adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau sering disebut Bapak Al-Khawarizmi. Dia mencetuskan algoritma dan aljabar. Sekarang kita masuk dalam pengertian program. Kumpulan pernyataan komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman atau program adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Contohnya Microsoft Office, Word, Excel. Contoh program pengolah kata dan angka yang pembuatannya menggunakan algoritma terlebih dahulu. Nah, perbedaan algoritma dan program adalah program sama dengan algoritma ditambah bahasa. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, ditambah bahasa yaitu bahasa kita seperti sehari-hari. Kita masuk ke contoh perumpamaan algoritma. Proses pertama membuat kue. Algoritmanya adalah resep kue. Kita harus tahu bagaimana langkah-langkah agar kita dapat membuat kue yang baik dan benar. Yang kedua itu proses membuat pakaian. Algoritmanya adalah pola pakaian. Kita harus tahu bagaimana pola pakaian yang kita inginkan. Yang ketiga proses kegiatan harian seperti diari. Algoritmanya adalah jadwal harian. Kita harus menyusun dari awal kita bangun pagi hingga malam hari kita tidur kembali. Selanjutnya kita masuk proses algoritma. Proses algoritma tidak luput dari input yaitu pemasukan data, setelah itu diproses, lalu di output atau menghasilkan hasil. Dan ini tidak lepas dari dan saling berkesinambungan dengan memori. Ini merupakan komponen komputer. Adapun syarat algoritma, yang pertama itu agar mendapatkan hasil yang benar dan berakurasi tinggi, maka harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau reliability. B. Melakukan suatu proses secara efisien atau kos rendah. C. Frekuensi kalkulasi dan pemrosesan disiapkan dengan cepat dan dalam waktu yang disingkat-singkatnya. D. Memiliki sifat yang umum. E. Permasalahan yang diselesaikan tidak hanya satu masalah saja, tetapi permasalahan yang diselesaikan lebih banyak. F. Dapat diperluaskan dan dapat dikembangkan. G. Suatu yang sudah diselesaikan harus diperluas agar lebih jauh lagi dan dikembangkan berdasarkan persyaratan yang sudah ada. H. Dapat dengan mudah dipahami. Tadi kan kita sudah membahas syarat algoritma. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri algoritma. A. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, algoritma harus memiliki cara atau logika yang tepat.
B. Output yang dihasilkan harus sesuai dan benar untuk jangka yang sangat pendek. C. Dalam menuliskan algoritma harus dengan bahasa yang standar dan berurut, serta rapi agar tidak menimbulkan arti ganda. D. Algoritma dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman jika ditulis dengan format yang sudah mudah dipahami. E. Dibutuhkan operasi yang harus terdefinisi dengan jelas. F. Semua permasalahan algoritma akan selesai jika beberapa proses cara telah dilakukan. Selanjutnya, struktur dasar algoritma. Algoritma memiliki 3 struktur dasar, yaitu runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Struktur tersebut membentuk bangunan sebuah algoritma. Yang pertama itu runtutan atau sequence. Sequence yaitu arahan yang dikerjakan harus sesuai dengan urutan penulisannya dengan berurutan. B. Struktur pemilihan atau selection atau penyeleksi kondisi. Dalam penyelesaian kondisi ini, baris setiap program tidak diselesaikan. Dapat dikerjakan jika suatu program memiliki syarat yang penuh saja. Suatu proses pengujian pengambilan suatu keputusan suatu baris diproses atau tidak merupakan struktur pemilihan suatu program. C. Pengulangan. Pengulangan biasa disebut loop dan loop body merupakan beberapa bagian algoritma yang berulang atau aksi. Sekarang kita masuk dalam penyajian algoritma. Tadi kan kita sudah membahas syarat algoritma, ciri-ciri algoritma, dan struktur algoritma. Dan sekarang kita masuk ke penyajian algoritma. Algoritma dapat disajikan dengan 2 teknik, yaitu teknik tulisan dan teknik gambar. Teknik tulisan biasanya menggunakan metode struktur English dan pseudocode, sedangkan teknik gambar biasanya menggunakan diagram alir atau flowchart. Yang pertama, struktur English dan pseudocode. Basis dari struktur English adalah bahasa Inggris, tetapi juga bisa digunakan bahasa Indonesia. Sedangkan pseudocode berarti kode yang mirip dengan kode pemrograman sebenarnya. Contoh struktur English dan pseudocode. Contoh struktur bahasa, baca data jam kerja, hitung gaji adalah jam kerja dikalikan tarif, tampilkan gaji. Pseudocode dengan Pascal, read jam kerja. Di sini maksudnya read itu mengisyaratkan kepada user menginput data jam kerja. Lalu gaji dibagi sama dengan jam kerja dikali tarif. Lalu write gaji. Write di sini merupakan output atau hasil dari data jam kerja. Nah, cara yang kedua dari penyajian algoritma yaitu flowchart atau diagram alur. Flowchart adalah representasi grafik dari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas sekumpulan simbol di mana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan tertentu. Nah, flowchart tadi terbagi 2 lagi nih. Yang pertama itu flowchart system, yaitu menggambarkan alur atau proses suatu file di antara media dalam sistem pengolahan data. Nah, di sini ada 4 contoh objek, 4 contoh gambar objek yang bisa digunakan untuk penulisan penyajian algoritma. Yang pertama itu dokumen, yang kedua kegiatan manual, yang ketiga itu hard disk, dan yang keempat itu pengaturan offline. Nah, teman-teman dapat melihat gambarnya di PPT dan gambar objeknya yang dapat digunakan untuk menyajikan algoritma. Yang kedua, flowchart program. Flowchart program yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam suatu program. Nah, di sini ada 4 objek gambar lagi.
yang bisa digunakan untuk menulisan penyajian algoritma. Yang pertama itu gambar persegi panjang, yaitu proses. Yang di sampingnya jajar genjang atau decision. Decision itu pemilihan kondisi. Setelah itu input atau output data, yaitu memasukkan dan menghasilkan data. Yang terakhir terminator yang berbentuk elips. Nah, sekarang kita masuk ke contoh flowchart program. Pertama, membuat teks pengumuman. 1. Mulai. 2. Inputkan isi pengumuman. 3. Simpan isi pengumuman ke variabel teks. 4. Outputkan atau tulis di layar tulisan pengumuman. 5. Outputkan isi pengumuman yang tersimpan dalam variabel teks. 6. Selesai. Nah, di bawah ini kita akan menunjukkan diagram alur programnya atau flowchart. Ini teman-teman dapat melihat gambar diagram alur atau flowchart dari contoh tadi. Di sini kita memulainya dengan terminator mulai. Habis itu turun ke bawah, kita memasukkan atau menginput isi pengumuman ke variabel teks. Selanjutnya, isi pengumuman disimpan ke variabel teks. Lalu, menulis pengumuman. Lalu turun lagi, yaitu output atau hasil, menulis isi pengumuman tersebut. Dan yang terakhir, kita masukkan terminator, selesai. Nah, di sini kita harus membuat tanda panah yang menandakan alur dari setiap proses atau langkah-langkah yang telah kita buat. Dari yang pertama sampai yang terakhir, harus berurutan. Nah, di sini ada contoh kedua dari flowchart program. Buatlah flowchart program dari luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, langkah pertama itu kita buat terminator start, mulai. Dan selanjutnya kita menginput panjang, dan selanjutnya menginput lebar. Setelah itu, kita masukkan rumusnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Dan seterusnya, kita mengoutput atau hasil dari luas persegi panjang tersebut. Dan selanjutnya terminator end atau selesai. Nah, di sini ada 6 langkah atau step by step. Dan ini harus dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Ini menandakan alur dari langkah-langkah pembuatan flowchart luas persegi panjang tersebut. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambar di sebelah kanan merupakan membaca data dengan menginput secara tidak langsung. Dan gambar yang di sebelah kanan itu yang berwarna biru merupakan membaca data dengan menginput secara langsung. Misalnya nih, panjangnya 15, lebarnya 10. Dan kita mencari luasnya, kita kalikan panjang kali lebar, sehingga dapat hasilnya luas persegi panjang tersebut. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya tentang pengantar algoritma pemrograman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.